Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang di rumah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita langsung saja ya. Untuk pembahasan hari ini kita akan belajar tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu kita sudah tahu karena di Indonesia begitu banyak keragaman, dari ragam bahasa, budaya, suku dan sebagainya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, kita akan membahas tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Keragaman agama yang ada di Indonesia itu, yang diakui di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, jangan heran jika teman kita memiliki atau berbeda agama dengan kita. Kita harus bisa menghormatinya. Karena kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman agama. Oke, langsung saja. Yang pertama, agama Islam. Di manakah tempat beribadah agama Islam? Agama Islam itu tempat ibadahnya yaitu di masjid. Ya, agama Islam tempat ibadahnya itu di masjid. Kemudian agama apa lagi? Yang selanjutnya ada agama Kristen. Agama Kristen itu tempat ibadahnya yaitu di gereja. Nih, lihat nih ada simbol seperti ini. Ini simbol Tuhannya umat Kristen. Ini namanya gereja. Selanjutnya ada agama Katolik. Agama Katolik tempat ibadahnya juga sama, gereja. Nih, beda bangunannya saja, tapi namanya sama. Lihat simbol di sini. Nah, ini namanya juga gereja. Kristen di gereja, Katolik pun tempat ibadahnya di gereja. Selanjutnya ada Hindu. Hindu itu biasanya adanya di daerah-daerah Bali atau daerah-daerah Jawa nih. Kebanyakan di sana ya. Nih, tempat beribadahnya yaitu di pura. Nih, seperti ini. Kemudian ada agama Buddha. Agama Buddha itu juga kebanyakan berada di daerah Jawa. Nah, ini tempat beribadahnya orang yang beragama Buddha, yaitu vihara. Ini namanya vihara. Ya, kayak Candi Borobudur itu juga termasuk ke vihara ya, tempat beribadahnya agama Buddha. Selanjutnya ada agama Konghucu. Agama Konghucu juga sering kita sebut sebagai agamanya orang Cina. Nah, ini tempat beribadahnya yaitu kelenteng. Ini namanya kelenteng. Ingat ya, ibu ulangi lagi ya. Orang yang beragama Konghucu, tempat beribadahnya yaitu di kelenteng. Kalau yang beragamanya Buddha, tempat beribadahnya itu di vihara, agama Hindu di pura, Katolik di gereja, Kristen juga di gereja, dan agama Islam di masjid. Selanjutnya, diingat ya ini ya. Selanjutnya kita kajian yang lain. Ini apabila ada cerita-cerita boleh dibaca ya cerita-ceritanya. Selanjutnya kita akan bahas apa ya? Ya, ini dia. Nih. Kemarin kita juga sudah bahas tentang
suara atau bunyi lemah dan bunyi kuat. Masih ingat bunyi lemah dan bunyi kuat? Kalau bunyi lemah, Ibu ulangi lagi ya. Kalau bunyi lemah itu bunyi yang hanya terdengar oleh telinga kita dan tidak bisa didengar oleh orang yang di jarak jauh dari sumber bunyi itu. Dan kalau bunyi kuat itu bunyi yang bisa terdengar oleh jarak jauh. Contohnya kalau bunyi lemah, misalkan bunyi detak jantung, terus bunyi kaki melangkah, terus bunyi apa lagi ya? Ini bunyi ketukan buku seperti ini. Ini juga hanya bisa didengar oleh telinga kita. Nah, kalau bunyi kuat yaitu bunyi yang bisa terdengar sampai jarak jauh. Misalkan suara bom tuh. Terus apalagi ya? Suara kereta api misalkan. Terus suara pesawat. Nah, suara itu bisa disebut juga suara kuat karena bisa terdengar dari jarak jauh. Kemudian kita akan membahas tentang bunyi panjang. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Nah, di sini ada contohnya ya. Sering mendengar anak menangis. Nah, anak menangis juga masuk ke dalam contoh bunyi panjang. Kenapa disebut panjang? Karena suaranya terus-terusan tanpa berhenti. Nggak ada bayi menangis cuman kan itu cuman bunyi pendek. Kan pasti kalau anak menangis pasti panjang nangisnya. Bisa dibayangkan ya suara anak yang sedang menangis. Selanjutnya ada dering telepon. Dering telepon suaranya juga termasuk suara panjang karena tidak berhenti-berhenti. Suara bunyinya itu bersuaranya jarak waktunya lama seperti itu. Kayak sirine ambulan juga termasuk ke dalam bunyi panjang karena suaranya lama. Nah, kalau bunyi pendek, bunyi yang jangka waktunya sebentar, seperti tepuk tangan kayak gini doang, tak. Nah, itu namanya bunyi pendek. Seperti balon meletus juga itu merupakan bunyi pendek karena waktunya sebentar. Suara batuk juga masuk ke dalam bunyi pendek. Selain itu apalagi ya? Ibu contohkan ya. Misalkan bunyi panjang, apa ya yang bunyi panjang? Bunyi panjang misalkan suara motor yang sedang berjalan. Suara motor ketika berjalan itu merupakan bunyi panjang. Terus kalau bunyi pendeknya misalkan maaf ya, suara bom. Oke, untuk nomor 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5-nya silahkan dicari mana yang termasuk bunyi panjang dan mana yang termasuk bunyi pendek. Silahkan dicari ya. Nah, itu aja tugasnya. Jangan lupa yang halaman tadi, halaman 29. Silahkan yang titik-titik ini diisi ya, yang tadi Ibu sebutkan. Oke, mungkin itu saja pelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.